Hai, salam sobat SMK Indonesia. Kenalkan, nama saya Umar Fatur Rahman. Saya berasal dari SMK Tri Pelita Bangsa Pandeglang, kelas 10 M1. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai multimedia. Lebih tepatnya mengenai etimologi multimedia. Berbicara mengenai multimedia, sebenarnya multimedia pertama kali dikenal pada dunia teater, yang dimana pada saat itu mempertunjukkan sebuah pementasan teater yang menggunakan gerak, musik, dan video yang digunakan untuk menambah dramatisasi sebuah jalannya cerita. Seiring berjalannya waktu, multimedia lebih dikenal dengan dari paduan beberapa media berupa grafik, image, animasi yang menghasilkan sebuah karya multimedia dalam bentuk audiovisual yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Namun, kebanyakan masyarakat luar memahami multimedia sebagai sebuah paduan dari komputer PC atau personal komputer, yang dimana dalam penggunaannya lebih banyak digunakan untuk pelatihan, pendidikan, bahkan untuk promosi atau promosi penjualan produk. Namun, untuk memahami lebih dalam mengenai multimedia, kita bandingkan dengan beberapa pendapat orang hebat. Misalnya menurut Robert Blankin mengatakan bahwa secara etimologi multimedia itu terdiri dari dua kata asing. Pertama, multi artinya banyak, dan logos artinya medium artinya perantara media. Jadi diartikan sebagai multimedia itu gabungan dari beberapa media berupa misalnya teks, image, dan animasi berbagai media yang digabungkan untuk menghasilkan sebuah karya multimedia berupa audiovisual yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, sedangkan menurut referensi lain, menurut Munter pada tahun 1992 mengatakan bahwa multimedia merupakan sebuah alat yang bisa meningkatkan pemahaman seseorang dibandingkan dengan ketika orang memahami dari kata-kata atau observasi manual. Dengan multimedia, menurut Munter, orang-orang memahami sesuatu lebih banyak dibandingkan menggunakan observasi manual, sampai-sampai multimedia bisa meningkatkan pemahaman sampai 200%. Dari kata-kata dan tulisan, minimal 85% itu tidak menggunakan multimedia. Sedangkan dari penglihatan saja, multimedia bisa meningkatkan pemahaman mulai dari 38 sampai 48%, dan menghemat waktu penjelasan atau penangkapan sebuah informasi sampai 40%. Begitu istimewanya multimedia yang bisa mempersingkat waktu dan memperjelas suatu penjelasan. Nah, dari situ sudah jelas kawan bahwa multimedia begitu relevan dan sekarang banyak mengenal multimedia, banyak media sangat relevan dari penjelasan sebelumnya pun, dikarenakan multimedia ketika digunakan untuk menyampaikan sesuatu lebih menarik. Misalnya pada saat penyampaian sesuatu, multimedia itu yang menggunakan multimedia menggunakan gambar-gambar yang warna-warna yang cerah, bahkan atau grafik-grafik yang menarik, sehingga bisa menarik banyak perhatian orang ketika kita menyampaikan sebuah informasi atau untuk berkomunikasi dengan orang lain. Jadi perhatian itu lebih tertuju, lebih menarik. Itu dengan menggunakan multimedia, itu hebatnya. Nah, itulah sekilas mengenai awal mula multimedia. Beralih ke pembahasan selanjutnya, di mana multimedia mempunyai beberapa kategori. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua kategori multimedia. Pertama, multimedia content production, dan kedua, multimedia communication. Yang pertama, multimedia content production adalah penggunaan media atau pengoperasian sebuah media yang dioperasikan untuk menghasilkan sebuah karya atau menyampaikan informasi kepada halayak banyak dengan menggabungkan beberapa media, misalnya teks, audio, grafik, animasi, dan lain-lain, menjadikan sebuah karya multimedia yang digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi, ataupun penggunaan beberapa media yang berbeda
yang memungkinkan menggabung beberapa media berupa teks, grafik, animasi, dan lain-lain untuk dijadikan sebuah karya, misalnya menjadikan film, tutorial, dan lain-lain. Nah, itulah yang disebut dengan multimedia content production, di mana pada multimedia content production ini media-media yang digunakan diantaranya media grafik, media teks, media audio, media special effect. Nah, salah satu contohnya di mana misalnya kita mau menerangkan sesuatu kepada halayak banyak untuk menarik perhatian menggunakan multimedia. Kita bisa menggunakan salah satu aplikasi di komputer, misalnya PowerPoint. Nah, di situ kita menyampaikan poin-poin penting dalam sebuah materi misalnya. Kita bisa menggunakan tidak hanya teks, kita bisa menggunakan bagan, musik, suara audio, dan bisa disimpan juga di situ audio, video berupa contoh. Nah, itulah bisa menarik perhatian dan meningkatkan pemahaman lebih tadi di pembahasan sebelumnya. Itulah yang disebut dengan multimedia content production. Nah, kalau sobat SMK Indonesia beralih ke pembahasan selanjutnya, yakni multimedia communication. Ya, yang disebut dengan multimedia communication adalah di mana penggunaan media massa, misalnya TV, radio, internet, dan lain-lain, yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan atau mempublikasikan sebuah karya, publicity, news, entertainment, dan lain-lain. Nah, di mana pada sesi ini yang disebut pada multimedia communication, media yang digunakan lebih banyak, misalnya media TV, radio, internet, ICT atau internet. Nah, suatu contoh, misalnya seperti saat ini, saya menyampaikan sebuah informasi mengenai multimedia. Saya menggunakan media internet, ICT, yang digunakan untuk mengkomunikasikan sebuah informasi kepada halayak banyak menggunakan internet, salah satunya dengan ini. Inilah salah satu contoh di mana penggunaan kategori multimedia sebagai multimedia communication. Nah, sahabat SMK Indonesia, itulah sekilas mengenai kategori multimedia. Sekarang beralih ke pembahasan mengenai karakteristik multimedia. Sahabat SMK Indonesia, multimedia mempunyai dua bentuk karakteristik. Pertama, berbentuk linier. Nah, yang disebut dengan bentuk linier, di mana sistem multimedia dalam penggunaannya bernavigasi dan berurutan dari satu bentuk atau dari satu bait ke yang lainnya dalam penyampaian informasi. Dan yang kedua, berbentuk non-linier. berbentuk non-linier, di mana multimedia dalam penggunaannya secara bernavigasi, akan tetapi tidak secara berurutan atau tidak sesuai rute yang telah ditentukan. Nah, contoh misalnya bentuk linier, di mana dalam penyampaiannya berurutan dari satu ke, misalnya ada 1 sampai 10 urutan, tidak ada yang dilewat dari 1, 2, 3 itu secara berurutan. Tetapi yang bentuk non linier tidak secara berurutan, ada 10 urutan. Dia bisa dari nomor 5 dulu, ke yang 1, ke yang 8, ke yang 10, ke yang 5, itu secara tidak berurutan. Nah, itulah sahabat SMK Indonesia mengenai sedikit tentang karakteristik multimedia. Nah, sekarang beralih ke pembahasan selanjutnya. Sahabat SMK Indonesia, pembahasan selanjutnya mengenai manfaat multimedia. Nah, di halayak banyak, di masyarakat umum, multimedia mempunyai beragam manfaat. Di antaranya, misalnya manfaat di bidang hiburan dan seni. Multimedia di bidang hiburan dan seni bisa dimanfaatkan di pembuatan aplikasi atau yang menarik, misalnya game, pembuatan musik untuk dinikmati banyak orang. Kedua, misalnya di bidang pendidikan, di mana dalam bidang pendidikan ini, di mana di dalam bidang pendidikan ini multimedia berperan
dalam penggunaannya bisa digunakan untuk penyedia ensiklopedia. Dalam penyampaiannya bisa digunakan untuk penyampaian dalam belajar oleh guru ke murid. Dalam pengajarannya dengan menggunakan multimedia sangat menarik. Misalnya dalam penyampaian sesuatu bisa diiringi dengan musik, video, audio. Nah, disitulah menariknya multimedia bisa digunakan. Nah, disitulah dimana menariknya multimedia digunakan di bidang pendidikan. Nah, selain di bidang pendidikan, multimedia juga bisa digunakan di bidang kedokteran, di mana multimedia bisa digunakan untuk pelatihan para dokter. Nih, misalnya sebelum para dokter memegang ke lapangan langsung, misalnya ke pasiennya langsung, di multimedia ini bisa multimedia bisa memaparkan atau mengibaratkan tubuh manusia di dalam multimedia. Jadi tanpa langsung ke tubuh manusia, para dokter itu bisa berlatih di multimedia ini secara disamarkan seperti tubuh manusia, bisa mengetahui penangkal dalam pengobatannya. Nah, selain di bidang pendidikan dan hiburan, multimedia juga bisa digunakan di bidang teknik. Misalnya multimedia bisa digunakan untuk teknik ya, misalnya menggambar bisa menggunakan multimedia tanpa harus terjun langsung ke menggunakan misalnya alat yang biasa. Beliau dengan teknik atau menggambar sebuah rancangan gedung bisa menggunakan multimedia. Nah, itulah sahabat SMK Indonesia mengenai manfaat multimedia. Beralih ke pembahasan selanjutnya, masih banyak lagi pembahasan. Multimedia juga memiliki beberapa tujuan, bukan hanya sebuah jurusan atau yang tidak memiliki tujuan, tapi multimedia juga memiliki beberapa tujuan. Misalnya tujuan yang pertama, nah di mana ada beberapa tujuan. Pertama, ditinjau dari aplikasinya. Ditinjau dari aplikasinya, multimedia memiliki bertujuan. Misalnya tujuannya bisa meningkatkan pemahaman terhadap pengguna atau user, pemahaman terhadap user, bisa merangsang indera manusia atau indera user, misalnya dari indera penglihatan, pendengar, suara, bahkan gerak atau aksi. Nah, kedua, dipandang dari lingkungan. Multimedia bertujuan bisa meningkatkan motivasi atau inspirasi terhadap user, bisa meningkatkan partisipasi user terhadap multimedia atau sebuah media. Nah, tujuan yang terakhir dari multimedia, di mana ditinjau dari penggunaannya. Multimedia bisa meningkatkan keefisienan waktu atau penipisan penggunaan waktu dalam penyampaian sebuah informasi. Nah, itulah mengenai sedikit jelasan tentang tujuan multimedia. Nah, sobat SMK Indonesia, nah, tadi saya sudah paparkan dari pertama sampai tadi pembahasan tujuan. Selain yang telah saya paparkan, multimedia bukan hanya itu, tapi multimedia juga mempunyai atau bisa menghasilkan sesuatu, bisa membawakan sebuah karya. Dalam pembahasan ini dibahas mengenai perencanaan dan pembuatan proyek multimedia. Nah, di mana dalam pembahasan ini atau pembahasan pembuatan atau perencanaan proyek sebuah multimedia ada beberapa aspek. Pertama, perencanaan dan pembiayaan. Yang kedua, desain dan produksi. Yang ketiga, pengujian. Dan yang keempat merupakan pengiriman. Nah, itulah pemaparan saya pertama dari awal sampai terakhir tadi proyek dan pembuatan produksi sebuah multimedia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai etimologi multimedia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.